Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Kita lanjut ke video tutorial selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat logo ya. Kita akan belajar untuk membuat logo, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat logo Telkomsel ya. Dan ketika pembuatan logo Telkomsel nanti kita akan belajar banyak fungsi shaping yang ada di CorelDRAW. Tapi bagi teman-teman yang belum mengerti fungsi shaping gitu ya, di video-video sebelumnya saya sudah membuat video tutorial mengenai video shaping ya. Kita akan coba untuk membuat desain yang seperti ini, desain yang seperti ini. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ke channel saya. Di sini teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun ya. Jadi channel saya teman-teman cari di channel Pojok Asa. Dan di sini teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih berkualitas lagi ya. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video saya yang di YouTube. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe agar ketika saya upload video tutorial yang baru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Baiklah teman-teman semua, kita langsung mulai saja ke video tutorial kali ini. Saya masuk lagi ke aplikasi CorelDRAW-nya. Kita akan membuat logo Telkomselnya ya, logo Telkomselnya dari awal gitu ya, tanpa kita tracing. Yang pertama kita coba perhatikan dulu, kita pelajari dulu bentuknya dari logo tersebut ya. Apakah logo itu terbentuk dari bentuk atau bangunan apa saja begitu, itu yang harus kita pelajari. Contoh misalkan di sini untuk logo Telkomsel, tentu ini kita bisa perhatikan secara langsung ya. Di sini ada poligonnya, terus kemudian ada dua poligon, yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Terus kemudian di sini ada lingkaran gitu ya, lingkaran, terus kemudian nanti ada dipotong, terus kemudian dan lain-lain ya, diberikan efek-efek shaping. Terus kemudian di sini juga ada objek lainnya gitu. Nah, setelah kita mempelajari bentuk dasar dari sebuah logo, yang membuat sebuah logo begitu ya, maka kita akan membuat satu persatu bentuk-bentuk tadi ya yang sudah kita pelajari. Oke, yang pertama kita akan buat yang poligonnya. Teman-teman bisa masuk ke toolbox, di sini ada polygon tool ya, atau teman-teman bisa tekan Y di keyboard gitu ya. Tekan polygon tool, terus kemudian kita buat poligonnya. Oke, kita buat poligonnya. Jangan lupa sambil menekan atau membuat poligonnya, teman-teman tekan kontrol yang ada di keyboard agar bentuknya menjadi presisi ya ketika kita buat gitu. Oke, kalau sudah kita lepaskan saja. Ini kok seperti ini misalkan bentuknya, banyak poligon kok banyak sisinya, karena di sini belum diatur ya. Di sini belum diatur. Di sini masih 8 sisi. Nah, kita atur saja menjadi 6 sisi ya. 1 2 3 4 5 6 sisi ya. Kita turunkan saja. Nah, jadi 6 sisi ya. Terus kemudian kita akan putar gitu ya. Kita akan putar. Oke, seperti gambarnya, seperti contohnya. Oke, kita akan putar. Atau misalkan teman-teman kita coba masukkan angka 100 derajat saja ya, atau 100 derajat. Nah gitu ya, angka 100 derajat. Oke, ini karena poligonnya 2, kita akan kopikan. Caranya gampang sekali, klik objeknya terus kemudian geser dan langsung klik kanan, itu langsung terkopi ya. Kita akan warnai poligon 1 dengan merah, terus kemudian poligon satunya lagi dengan warna hitam ya, dengan warna hitam. Oke. Kita akan kebelakangkan poligon yang hitamnya, klik kanan, order, terus kemudian to back of page ya. Atau teman-teman bisa tekan shift page down gitu ya. Nanti akan ke belakang sendiri dia. Oke, ini kita sudah jadi untuk poligonnya. Untuk poligonnya kita sudah jadi, dan kita akan simpan dulu untuk poligonnya, dan kita akan grup dulu ya. Jadi klik kanan, grup gitu, atau Ctrl G di keyboard ya. Kita akan simpan dulu di sebelah sini saja, nggak apa-apa. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat bidang yang lingkaran ini, oke, lingkaran terpotong ini. Nah, lingkaran terpotong ini kita akan buat dari 2 lingkaran. Oke, teman-teman masuk ke toolbox dan pilih ellipse tool atau F7 di keyboard ya. Tekan ellipse tool, terus kemudian kita buat lingkarannya.
tentu lingkaran ini tidak bulat ya karena bentuknya seperti ini ya, jadi dibuat lonjong saja. Terus kemudian kita akan kopikan lingkaran tersebut, klik, geser, langsung klik kanan, terkopi langsung ya. Oke, kita akan sama persiskan bentuknya ya, kita akan sama persiskan bentuknya. Oke, nanti kita akan memotong objek lingkaran yang satu dengan lingkaran yang lain begitu ya, dengan fungsi shaping gitu. Nah ini sudah seperti ini. Kita akan coba agar persis saja ya, agar persis saja karena ini tidak di tracing, jadi mungkin tidak akan terlalu persis. Yang penting prinsipnya kita tahu dalam pembuatan model atau bentuk begitu ya, bentuk logo. Oke, ini sudah ya. Nah kita akan memotong lingkaran ini terus kemudian dengan lingkaran yang kecil ya, dengan lingkaran kecil. Kita masuk ke fungsi shaping, tapi sebelum itu kita seleksi dulu objeknya gitu ya, dua-duanya gitu, jangan satu karena nanti tidak akan berfungsi. Jadi dilingkari saja. Terus kemudian di atas itu pasti keluar di property bar ya, itu keluar fungsi trim atau fungsi semua keluarganya shaping di sini ada ya, ada trim, ada dan lain-lain gitu ya. Kita akan pilih trim. Oke. Trim ini memotong objek lah gitu ya, dengan objek. Oke. Nah ini sudah terpotong, kita akan pisahkan saja. Nah kan sudah terpotong ya, karena sudah terpotong kita delete saja yang lingkaran kecilnya, klik kanan terus kemudian delete ya. Ini sudah terbentuk, oke, ini sudah terbentuk. Nah kita akan posisikan dahulu ke poligon yang tadi sudah kita buat. Kita akan masukkan agar posisinya pas begitu ya, agar posisinya pas ya, mudah-mudahan saja pas begitu ya. Oke, kita pas-paskan saja dahulu ya posisinya. Terus kemudian kita akan rotate ini sedikit saja, rotate gitu ya, kita rotate sedikit. Terus kemudian ini sudah. Nah kita akan mengcopy ini karena ini sama ya, bentuknya. Kita akan mengcopy terus kemudian merotate gitu ya, memutar objeknya. Klik objek yang mau di-copy, terus kemudian klik lagi supaya nanti terlihat opsi atau menu untuk memutar gitu ya. Tinggal putar saja, tak perlu tekan apa-apa di keyboard ya karena langsung presisi kalau putar. Terus kemudian langsung teman-teman klik kanan, tek gitu ya. Nah langsung klik kanan, dan itu langsung tercopy ya. Jadi memutar sekaligus mengcopy. Nah ini sudah ya lumayan persis lah begitu ya. Kita akan coba untuk menyatukan kedua objek ini dengan fungsi weld ya, dengan fungsi weld. Oke, kita abaikan dahulu yang poligonnya ya, kita modifikasi yang lingkaran terpotong ini. Jadi klik satu lagi, kita klik satu lingkaran yang terpotong, terus kemudian tekan shift di keyboard, klik lagi sehingga dua-duanya itu terseleksi begitu ya. Dan di atas itu pasti langsung keluar property bar dan kita pilih yang weld ya. Ini salah satu fungsi shaping ya, weld. Klik weld, dia menyatukan objek gitu ya. Dia menyatukan objek. Nah, ini sudah menyatu. Jadi kalau kita coba untuk warnai itu pasti akan terwarnai ya. Kita akan itu terwarnai. Oke. Ini sudah, dan terakhir kita akan membuat objek yang ini ya, objek yang hampir sama tapi terpotong gitu ya. Objek yang hampir sama tapi terpotong dan warnanya putih. Oke. Nah, kita akan berbicara fungsi shaping lagi. Itu caranya untuk membuat objek ini, hasil perpotongan dari objek poligon terus kemudian objek lingkaran yang terpotong gitu ya. Kita tinggal pilih saja poligonnya, terus kemudian pilih lagi objek yang mau dipotongnya gitu ya. Tapi sebelum itu, ini karena tadi poligonnya itu kita kita grouping gitu. Saya akan coba ungroup dulu karena kepentingannya kita hanya memotong objek yang ini. Oke, dengan poligon yang merah begitu ya, tidak dengan sekaligus dengan yang hitam begitu. Oke, kita akan ungroup dulu. Jadi klik dulu poligon yang tadi di group gitu ya. Klik kanan terus kemudian ungroup objek atau ungroup all bisa ya. Oke,
Oke, itu nanti akan terpisah dia. Nanti akan terpisah. Oke. Kita akan memotong lingkaran yang sudah kita satukan tadi, ini yang sudah kita potong dan satukan, terus kemudian dengan poligon yang berwarna merah. Caranya klik poligonnya, klik poligonnya, terus kemudian klik objek yang mau dipotongnya. Sambil tekan shift yang ada di keyboard supaya terseleksi semua. Nah, ini terseleksi dua-duanya ya. Terseleksi dua-duanya. Nah, teman-teman, nanti kita pilih ada menu di property bar itu intersect ya. Intersect itu semacam membuat objek dari hasil perpotongan. Dua objek begitu ya. Kita klik saja intersect. Nah, ini sudah terbentuk objek hasil perpotongan dari dua objek tadi. Kita klik, terus kemudian objek yang hasil potongan ini sudah terpotong. Jadi ini tentu bisa kita warnai dengan warna putih ya. Klik dan warnai dengan warna putih. Dan ini sudah jadi. Dan kita hilangkan outline-nya ya. Seleksi semua objek yang sudah kita buat, masuk ke palet warna, cari yang non gitu ya, yang tidak ada warnanya ini, langsung klik kanan. Jangan klik kiri tapi klik kanan. Kalau klik kiri tentu dalamnya tidak ada begitu ya. Kalau klik kanan itu menghilangkan outline gitu ya, yang ada di yang ada warnanya gitu ya. Dan kita sudah jadi ya. Kita sudah jadi. Nah, paling tidak persis lah begitu ya. Tapi tujuan pembelajaran kita bukan soal persis atau tidak begitu ya. Diusahakan saja persis, tapi yang penting prinsipnya kita tahu dalam pembuatan logo ataupun karya desain lainnya gitu ya. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.